Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bagas Andriza dengan NIM A11 2019 12188 dengan kelompok belajar A11 4419. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari matkul pemrograman berorientasi objek, yaitu dengan membuat GUI dan CRUD. Berikut hasil dari pekerjaan saya ulangan akhir semester membuat GUI kasir barang. Seperti inilah gambaran yang akan kita buat nanti. Yang pertama, kita buat Java barangnya terlebih dahulu, yaitu yang berisikan konstruktor untuk membuat aplikasi tersebut. Di sini kita hanya membutuhkan, yang saya gunakan hanya kode, nama, jumlah, harga, dan total. Kode dan nama kita kasih dengan public string, jumlah harga double dan total double. Di sini kita juga membuat public barang string kode, string nama, double jumlah, double harga, public double jumlah untuk mendapatkan jumlah atau dan public double harga untuk mendapatkan harga, dan rumus total yaitu untuk setelah kita membuat konstruktor, langkah selanjutnya yaitu kita buat depan titik Java-nya. Depan titik Java ini pertama-tama kita desain terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran seperti ini jika file tersebut di-run dengan menggunakan komponen-komponen yang sudah disediakan pada NetBeans berikut, yaitu seperti yang ada pada kanan layar di sini. Selanjutnya, untuk dapat kita klik kasir barang maupun keluar, kita harus mendapatkan koordinat seperti berikut. Jika nantinya diklik keluar, maka GUI depan ini akan mengeluarkan aplikasi tersebut, dan apabila kita klik kasir barang maka akan menuju ke GUI yang sudah saya perlihatkan di depan tadi. Jika kita run file maka akan berjalan seperti berikut. Nanti akan muncul seperti ini. Jika kita klik master, terdapat dua, yaitu kasir barang dan keluar. Kita coba kasir barang terlebih dahulu. Maka nanti akan membuka GUI atau aplikasi kasir barang yang sudah kita buat. Kita coba run untuk mengeklik yang keluar. Yang akan terjadi jika kita klik keluar, maka GUI akan mengeluarkan aplikasi tersebut. Setelah kita membuat desain dan codingan untuk melakukan atau mengeksekusi GUI depan tadi, langkah selanjutnya yaitu kita membuat DB connection atau database connection. Pertama kali kita buat database terlebih dahulu di lokal PHP myadmin. Di sini saya membuat database dengan nama UAS, dengan tabel barang, dengan tabel bernama barang, dan
Di tabel barang terdapat ID barang sebagai primary key, kode, nama, jumlah, harga, dan total. Nah, ini ID barang yang saya sebutkan tadi sebagai primary key-nya. Lanjut ke codingan. Setelah kita membuat database tersebut, kita buat DB connection-nya. Itu dengan cara kita buat public connection atau fungsi get connection dengan berisikan connection kita singkat menjadi con sama dengan 0. Ada try catch juga, yaitu yang berisikan try yang berisikan con sama dengan connection. Driver manager get connection kita arahkan menuju JDBC MySQL localhost. Nama database yang kita buat tadi dengan username root dan password tidak ada. Jika database berhasil kita akses, maka akan muncul koneksi sukses, yaitu dengan kita beri pesan dengan menggunakan JOption pane show message dialog, yaitu koneksi sukses. Apabila kita koneksi tidak sukses masuk ke dalam database kita juga beri message, yaitu tidak ada koneksi database. Seperti itu. Setelah kita membuat DB connection-nya, langkah selanjutnya yaitu kita buat kasir.java-nya. Langkah pertama yaitu kita desain terlebih dahulu GUI kasir.java. Di sini di NetBeans sudah disediakan tools untuk mendesain GUI yang kita inginkan, yaitu seperti button, terus teks, tabel, dan lain sebagainya. Apa yang kita butuhkan untuk membuat GUI aplikasi tersebut. Di sini saya menggunakan text field, terus teks biasa, button, dan update. Untuk text field yang kita butuhkan yaitu untuk mengisikan kode, nama, jumlah, harga, total. Dan button kita beri untuk tombol proses, simpan, tambah lain, keluar, update, hapus maupun cetak. Di button ini saya juga sudah modifikasi ikonnya agar terlihat lebih menarik dengan menambahkan icon-icon di setiap button tersebut. Selain itu, di GUI ini terdapat juga tabel. Langkah selanjutnya yaitu kita buat codingan untuk menjalankan kasir tersebut. Pertama kali kita panggil DB connection terlebih dahulu, yaitu dengan cara seperti berikut. Default tabel model, tabel 1, objek, dan DB connection kita singkat menjadi dbcon sama dengan new db connection con sama dengan dbcon. Kita panggil fungsi yang sudah kita buat di db connection, yaitu get connection. Setelah kita panggil db connection di kasir.java, langkah selanjutnya kita buat fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk GUI tersebut, yaitu seperti tampilkan di tabel untuk menampilkan data-data pada tabel GUI yang kita buat tadi. Selain tampilkan tabel, kita juga buat kosongkan text field
Selanjutnya proses total, kosongkan tabel dan fungsi terpilih. Untuk apabila kita klik tabel, maka kita akan memilih data di tabel tersebut. Selanjutnya kita buat public array list get barang untuk mendapatkan atau mengambil data yang akan kita ambil dengan memberikan query select count bintang as si from barang. Untuk menampilkannya yaitu atau mengambil, kita juga beri query select bintang from barang. Setelah kita membuat fungsi-fungsi untuk menjalankan GUI kasir Java, di sini kita akan membuat codingan untuk menjalankan button-button yang sudah kita buat atau kita desain tadi. Untuk button keluar, kita beri codingan dispose untuk mengeluarkan GUI Java atau aplikasi Java yang sudah kita buat. Untuk button proses, kita berikan fungsi proses total yang sudah kita buat tadi. Untuk button proses 1 sama dengan button proses, kita beri fungsi proses total dengan menambahkan dengan mengeset update simpan, kita set menjadi enable. Lalu kita juga menambahkan apabila jika kita mengklik satu data, maka data tersebut akan muncul di text field yang sudah kita buat atau kita desain tadi dengan codingan seperti berikut. Selanjutnya untuk button tambah lain, kita juga berikan codingan fungsi kosongkan tabel dan mengeset button-button yang kita perlukan. Untuk button simpan, kita berikan query untuk mengakses ke database untuk menyimpan data yang telah kita masukkan ke dalam text field yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan pemberian query insert into barang, kode, nama, jumlah, harga, total, dan values sebanyak ID yang sudah kita buat tadi pada database. Jika proses penyimpanan selesai, maka kita berikan message yaitu data tersimpan, dan apabila data tidak tersimpan, kita juga berikan message data tidak tersimpan. Selain itu, kita juga berikan fungsi kosongkan text field dan kosongkan tabel. Lalu kita juga berikan fungsi tampilkan di tabel dengan menggunakan try catch. Setelah button simpan, lanjut ke button update. Di button update ini juga kita berikan query untuk mengakses database, yaitu dengan query update barang set ID, kode, nama, jumlah, harga, total, dan kita arahkan where kode sama dengan tanda tanya. Setelah kita berikan query, maka query tersebut akan berjalan dengan kita menambahkan ps.execute update sama dengan button simpan. Apabila data berhasil diupdate, kita berikan message yaitu data telah diupdate, dan jika data gagal diupdate, kita juga berikan message data gagal diupdate. Selain itu, di
button update, kita juga berikan fungsi kosongkan text field, kosongkan tabel, dan try catch tampilkan di tabel sama seperti yang sudah kita buat di button simpan. Di sini saya akan melakukan live coding, yaitu button hapus. Pertama-tama kita buat prepare statement. Statement kita singkat menjadi PS, lalu akan kita berikan query delete from parent tadi sama dengan tanda tanya. Apabila terdapat balan pada di sisi kiri layar, maka kita klik saja dan kita menjadikan sebagai try catch statement. Langkah selanjutnya yaitu kita beri ps dot set string. Kita berikan ps dot set string. Untuk X kita ganti menjadi 1 dan string kita ubah atau kita ganti menjadi kode teks. Agar query dapat berjalan, maka kita berikan ps dot secure update. Langkah selanjutnya, apabila penghapusan data berhasil dihapus, maka kita beri pesan yaitu data telah dihapus. Dan apabila data gagal dihapus, maka kita juga beri pesan yaitu data gagal dihapus. Sama seperti codingan button simpan, kita juga berikan fungsi kosongkan text field, kosongkan tabel, dan try catch tampilkan di tabel. Kita copy saja dari codingan yang ada di atas. Berikut adalah live coding hapus button hapus. Sebelum lanjut ke button cetak, langkah selanjutnya yaitu kita buat report cashier.jrxml. Kita desain terlebih dahulu apa yang akan kita cetak nanti. Setelah kita mendesain dengan menggunakan desain yang sudah terdapat pada NetBeans,
kita masukkan satu persatu data dengan menggunakan fields. Lalu kita masukkan satu-satu seperti kode, nama barang, jumlah, harga barang, dan total barang. Setelah ini desain tersebut terbuat, kita lanjut ke codingan button cetak. Pertama-tama kita ketik Jasper reports, lalu kita arahkan ke report kasir yang sudah kita buat dengan format .jasper atau dapat kita lihat di file diarahkan menuju ke src sama dengan src uas, lalu arahkan ke report kasir Jasper untuk memanggil atau menampilkan report kasir yang sudah kita buat tadi untuk mencetak nota report kasir atau nota barang belanja yang sudah diinputkan di GUI kasir atau aplikasi kasir yang sudah kita buat tadi. Setelah semuanya sudah selesai terbuat, maka kita jalankan satu persatu GUI yang sudah kita buat. Kita jalankan mulai dari depan Java, kita add file. Setelah keluar, kita masuk ke master, lalu kasir barang. Koneksi sukses, maka database berhasil diakses. Lalu kita masuk ke dalam GUI atau aplikasi kasir barang yang sudah kita buat tadi. Pertama kali kita masukkan kode nama barang yaitu ballpoint. Kita masukkan jumlah pembelian, misalkan 5, harga 2.500. Lalu kita klik proses di text field total, maka akan keluar jumlah harga yang harus dibayarkan. Lalu kita klik simpan untuk memasukkan ke dalam tabel. Jika data tadi tersimpan, maka akan keluar message data tersimpan, lalu ballpoint masuk ke dalam tabel yang sudah kita buat. Apabila kita akan menghapus, kita tinggal klik saja. Misalkan kita klik tif X, maka akan keluar atau muncul di dalam text field, lalu kita klik hapus saja. Jika data berhasil dihapus, maka akan keluar message data telah dihapus. Setelah klik OK, maka tif X berhasil dihapus dan sudah tidak ada dalam tabel. Untuk melakukan update, kita klik terlebih dahulu mana yang akan diupdate. Kita misalkan klik majalah, lalu kita update jumlahnya menjadi 4 dengan harga 10.000. Lalu kita klik proses, lalu kita klik update, maka data akan keluar message data telah diupdate, yaitu yang berarti data tersebut berhasil diupdate. Nah, di sini majalah berubah, yang semula berjumlah 1 menjadi 4 dengan harga 10.000 dan total harga 40.000. Setelah penginputan atau pengupdatean barang selesai, kita dapat juga mencetak isi tabel tersebut. Kita langsung klik saja cetak. Kita tunggu
terlebih dahulu untuk melakukan proses pemanggilan report kasir dan Jasper tersebut. Nah, maka akan keluar seperti berikut sebagai nota belanja yang berisikan data-data yang berada di GUI yang kita buat tadi, yaitu dengan kode 111, buku jumlah 5, harga barangnya 10.000, maka total harganya sekian. Inilah tugas ulangan akhir semester pembuatan GUI CRUD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.